Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bisa bertemu kembali dengan saya Pak Huda. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran menyambut usia balik. Pelajaran 4 kelas 4 SD sekolah dasar. Sebelum itu kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa saja yang harus dikerjakan atau apa saja atau apakah yang dinamakan balik itu. Balik. Balik adalah istilah. Balik ini jadi istilah Arab, istilah orang Islam, yang mana artinya menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Ini namanya balik. Diambil dari bahasa Arab yang memiliki arti sampai. Jadi seseorang itu mencapai usia kedewasaan itu dinamakan balik. Pada pelajaran kali ini, menyambut usia balik memiliki 3 tujuan. Yang pertama, mengetahui tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang kedua, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Yang ketiga, kewajiban-kewajiban setelah balik. Untuk khusus hari ini kita akan belajar tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih ada 3. Yang pertama mimpi basah, yang kedua haid atau menstruasi, yang ketiga usia mencapai 15 tahun menurut kalender Hijriah. Saya jelaskan yang pertama, mimpi basah. Apabila Anda sudah berumur 9 tahun lebih, itu biasanya akan mengalami yang namanya mimpi basah. Mimpi basah itu biasanya terjadi pada malam hari, pada umumnya pada anak laki-laki. Perempuan juga bisa. Anak laki-laki kalau pada malam hari bermimpi, entah bermimpinya itu bertemu dengan bidadari atau siapa itu. Terus ketika mimpi tersebut, entah apa yang dilakukannya, tiba-tiba celananya basah. Atau bisa dikatakan ngompol. Hanya saja basahnya ini tidak sebanyak air kencing biasanya, hanya sedikit saja airnya. Kalau sudah seperti itu, berarti Anda sudah dewasa atau bisa dikatakan balik. Mimpi basah ini bisa terjadi pada laki-laki dan juga bisa terjadi pada perempuan. Yang kedua, haid atau menstruasi. Haid itu keluarnya darah dari rahim perempuan dengan jalan sehat. Jadi biasanya ini terjadi saat usia 9 tahun ke atas menurut kalender Hijriah. Kalender Hijriah. Haid ini terjadi saat usia 9 tahun ke atas oleh perempuan yang sehat. Jadi kalau adik-adik perempuan mengalami haid, keluarnya darah dari rahim sampai dari rahim Anda semua, jangan takut, jangan ragu, bilang kepada ibunya ya, supaya nanti minta arahan. Kalau Anda sudah keluar darah seperti itu, berarti Anda sudah balik. Itu menandakan kalau Anda sehat. Dikatakan lagi haid itu adalah dengan jalan sehat, dalam artian Anda tidak sakit
karena ada yang namanya darah itu darah istighatsah atau karena seseorang sakit. Tapi khusus yang di sini ini adalah darah haid yang mana karena memang sehat orang tersebut. Ini khusus tanda ini bagi laki-laki, bagi perempuan, maaf. Saya ucapkan bagi perempuan. Apabila seseorang tersebut sudah ya 1 dan 2 yang terakhir usia 15 tahun menurut kalender Hijriah. Apabila Anda mulai usia 9 tahun sampai 14 tahun kok tidak pernah mimpi basah, tidak pernah haid, terus sampai memasuki usia 15 tahun menurut kalender Hijriah, berarti Anda sudah balik atau sudah dewasa. Apabila tidak terjadi pada 2 tanda tadi, disampaikan gak pernah mimpi basah, gak pernah haid, tapi usianya sudah 15 tahun dengan hitungan kalender Hijriah, Anda sudah dewasa atau sudah balik. Itu menurut ilmu fikih. Lah, perbedaannya kalender Hijriah dengan kalender Masehi itu apa? Ini ya, kalau kalender Masehi itu hitungannya bulan, yang diambil patokannya adalah matahari. Jadi hitungannya matahari. Yang seperti Januari, Februari, Maret, April, Mei lah, itu berarti hitungan sesuai dengan kalender Masehi. Perlu digarisbawahi, kalau kalender itu ada 2. Yang pertama kalender Masehi, yang kedua kalender Hijriah. Ada banyak sih sebenarnya, tapi yang kebanyakan ini ada 2. Yang di tanggalan kalender jenengan, kalender Anda itu ada 2. Yang pertama kalender Masehi, kalender Hijriah. Bedanya perkiraan selisih 6 sampai 8 hari per tahunnya. Kurang seperti itu. Kalau kalender Masehi kebanyakan per bulan itu 30 hari sampai 31 hari. Kalau kalender Hijriah itu 29 sampai 30 hari. Kalender Hijriah itu yang Muharram, Safar, itu ya, Rajab, Dzulhijjah, itu namanya kalender Hijri. Ya, jadi hitungannya pakai kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Kalau Anda sudah berusia 15 tahun sesuai dengan kalender Hijriah, Anda sudah bisa dikatakan balik. Nah, ini yang terakhir pada pertemuan kali ini. Kalau tadi sampean kok mimpi basah, menstruasi, kalau sudah selesai Anda diwajibkan mandi besar. Ini coba kita lihat. Mandi besar itu dikarenakan 6 hal. Yang pertama keluarnya air mani. Keluarnya air mani seperti sampan bermimpi basah tadi. Yang kedua karena haid. Haid keluarnya darah dari rahim karena jalan sehat. Lah ini nifas, keluarnya darah setelah melahirkan. Yang keempat melahirkan. Yang kelima berhubungan suami dan istri. Yang keenam meninggal. Ini adalah sebab-sebab mandi wajib atau mandi besar. Kalau yang meninggal, yang wajib mandikan itu yang masih hidup, bukan kalau sudah mati diwajibkan mandi sendiri, nanti takut orang-orang. Fardunya mandi besar itu ada 3. Niat. Yang 2 menghilangkan najis. Yang ketiga mendatangkan air ke seluruh tubuh dan rambut. Niat sekarang. Niat itu bagaimana niatnya? Kita pakai niat yang umum saja. Jadi ada niat umum, niat khusus. Ketika pakai niat yang umum saja ini sudah sah
sudah boleh. Nawaitul gusla lirafil hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala. Dan ini prakteknya, jadi sampean niatnya di dalam hati, sampean gerujukkan air atau pakai air keran itu mengalir, biarkan mengalir dulu sedikit, baru kita ucapkan niat di dalam hati. Nawaitul gusla lirafil hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hilangkan apabila ada barang-barang ini, tidak hanya najis saja, nggih. Semua barang-barang yang menempel yang bukan anggota tubuh ini kita hilangkan, seperti terkena cat, terkena stepo, terkena apa saja yang bukan anggota tubuh ini kita hilangkan. Yang ketiga, mendatangkan air ke seluruh tubuh. Dalam artian bagaimana? Airnya yang mendatangi kita. Kalau airnya sedikit, maksudnya sedikit itu kurang dari 2 kola. Kalau kurang dari 2 kola, airnya itu harus mendatangi kita. Contohnya air keran, itu kan yang datang airnya kepada kita. Kalau kita yang datang, contohnya air kolam itu lebih dari 2 kola, itu tidak apa-apa, boleh. Itu maksudnya mendatangkan air ke seluruh tubuh, okay? Sudah paham? Cukup. Kiranya cukup sekian dari penjelasan saya. Nantikan ketemuan yang kedua dan ketemuan yang ketiga, membahas tentang tanda-tanda balik menurut biologi dan kewajiban seseorang ketika sudah mencapai balik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.